Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini renungan firman Tuhan yang berjudul Aku lemah, Dia kuat. Yang akan kita baca di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau di sini dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Itu benar-benar Rasul Paulus sudah mengalami banyak hal dalam pelayanannya. Rasul Paulus sudah mengalami banyak sesuatu yang dia alami dalam pelayanannya, saudara. Dan di dalam ayat ini, saudara, ada beberapa kata yang menarik untuk kita perhatikan, yaitu dalam bahasa Ibrani, yaitu kata segala perkara, yaitu dalam bahasa Ibraninya kata panta, menyatakan segala sesuatu. Artinya bukan hanya hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang besar. Saudara, segala perkara memang dalam hidup ini, saudara, kita seringkali Tuhan izinkan mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, baik itu pengalaman hal-hal yang kecil, mungkin hal-hal yang sepele. Tetapi Tuhan juga izinkan hal-hal yang besar. Kita mengalami pengalaman yang seolah-olah kita tidak bisa hadapi. Tetapi yakin, saudara, bahwa di sini dikatakan segala perkara itu, saudara, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan segala perkara kita hadapi, berarti Tuhan sudah mempersiapkan kekuatan buat kita. Dan kata yang lain dikatakan kutanggung, yaitu kata kutanggung ini iscuo, yaitu menyatakan memiliki kekuatan atau kemampuan. Jika poin 1 dan 2 ini digabung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah. Baik itu masalah yang kecil maupun masalah yang besar. Saudara, memang Tuhan itu kalau izinkan masalah dalam hidup kita, Tuhan sudah persiapkan kemampuan dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk menghadapi. Kenapa saudara kita anak-anak Tuhan harus menghadapi hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar, perkara yang besar, perkara yang kecil, saudara. Untuk mendidik kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita akan katakan seperti di dalam saudara 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang berbunyi demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Terjemahan lama berbunyi demikian. Tetapi benda yang mulia ini ada pada kami di dalam bekas yang daripada tanah, supaya kelebihan kuasanya nyata asal daripada Allah dan bukan daripada kami sendiri. Saudara, kita melihat di sini, saudara, bahwa harta mulia itu, atau di sini tadi dikatakan bahwa kita ini sebagai tanah liat. Saudara, ada harta yang mulia di dalam hidup kita, bejana tanah liat. Saudara, kalau kita melihat bejana tanah liat itu, saudara, kalau jatuh dia akan langsung hancur berkeping-keping, saudara.
Tetapi kita bersyukur saudara, kita bejana tanah liat itu sudah disaluti oleh kemuliaan Tuhan. Bejana tanah liat itu saudara tidak akan gampang jatuh karena ada kemuliaan Tuhan. Ada kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan izinkan masalah persoalan baik persoalan kecil maupun persoalan besar. Tapi kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu memberi kemampuan dalam hidup kita. Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita saudara. Memang kalau kita sendiri saudara kita tidak mampu saudara. Apalagi hal-hal yang besar, masalah yang besar. Kita akan gampang lemah, tapi puji Tuhan. Tuhan memampukan kita. Sehingga kita berkata segala perkara dapat kutanggung. Dan yang lain dikatakan yaitu kata yang lain di dalam. Yaitu bahasa Ibraninya en. Menyatakan bahwa ini merupakan syaratnya, kontrasnya adalah di luar. Artinya hanya dengan berada di dalam maka yang bersangkutan dapat menikmati apa yang dijanjikan. Saudara di sini dikatakan di dalam. Saudara di dalam siapa? Bukan di dalam diri kita saudara, tetapi di dalam Dia. Saudara di luar Tuhan kita tidak akan mampu menghadapi masalah persoalan. Tetapi bersyukur di dalam Dia kita akan kuat. Bahkan di sini dikatakan bahasa Ibraninya itu kita akan menikmati janji Tuhan saudara. Saudara kita percaya saudara bahwa anak-anak Tuhan sekalipun menghadapi badai yang besar, gelombang yang besar saudara, tapi kita anak-anak Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita waktu kita sakit. Tuhan katakan aku penyembuhmu. Tuhan katakan aku akan memberkati engkau. Aduh luar biasa saudara, mengikut Tuhan itu luar biasa. Mengikut Tuhan itu ada janji-janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Waktu kita percaya penuh kepada Tuhan, waktu kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia saudara, maka kita menikmati janji-janji Tuhan itu saudara. Dan yang keempat dikatakan yaitu memberi kekuatan. Bahasa Ibraninya endunamoo, yaitu menyatakan bahwa ada oknum lain yang menjadi sumber kekuatan itu. Dan oknum itu memberikannya kepada orang lain. Artinya Allah yang menjadi sumber kekuatan. Dan kekuatan itu diberikan kepada manusia. Saudara memang benar bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu asalnya daripada Tuhan. Seperti tadi temanya, aku lemah, Dia kuat. Itu kita boleh mengaminkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia tidak berdaya. Kita ini lemah, tetapi kita bersyukur kita memiliki Allah yang kuat. Seperti tadi, saudara, bahwa kita ini saudara, Tuhan itu ada di dalam bejana tanah liat. Tetapi bejana tanah liat itu sudah disaluti dengan kemuliaan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan saudara, memiliki banyak keterbatasan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Yaitu keterbatasan fisik saudara. Keterbatasan fisik ini saudara, kalau kita ini bisa sakit saudara. Karena keterbatasan fisik kita tidak bisa. Kita bekerja terus, kita apa terus saudara tidak bisa. Satu waktu karena kelemahan tubuh kita bisa sakit, itu keterbatasan fisik. Saudara keterbatasan lagi saudara mental. Kita bisa menyerah saudara. Karena fisik kita ini saudara, karena mental kita saudara. Saudara kita juga
memiliki keterbatasan finansial, saudara. Kekayaan, harta benda kita, saudara. Keuangan kita bisa sekejap itu ludes habis, saudara. Tetapi kita bersyukur, saudara. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas itu, saudara. Kalau kita memiliki Allah yang tidak terbatas, kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Ada mujizat-mujizat Tuhan yang dialami dalam hidup kita sekalipun, saudara. Tuhan izinkan dalam hidup kita mengalami pengalaman yang tidak enak. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, pagi hari ini Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saya percaya, saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita akan katakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam dunia ini Tuhan, kami sebagai manusia banyak mengalami Tuhan Yesus pengalaman-pengalaman bersama Tuhan, baik hal-hal yang kecil, masalah persoalan yang kecil maupun masalah persoalan yang besar. Tetapi kami dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa itu, Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan. Para pemimpin negara kami, Tuhan, mulai pemimpin yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, para gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai kepada RW RT Tuhan. Tolong mereka Tuhan, berikan kepada para pemimpin negara kami Tuhan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga para pemimpin negara kami boleh menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami juga menyerahkan pekerjaan Tuhan yang ada di COTW ini Tuhan. Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan. Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, para staf gembala, para majelis yang ada, para pengerja yang ada, anak-anak Tuhan yang ada, pakai dengan luar biasa Tuhan. Sehingga setiap ibadah Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati suasana surga. Tidak ada satupun yang pulang dengan hampa dan kosong. Tetapi pulang dengan membawa berkat yang Tuhan sediakan. Buat umat-umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah di gereja lokal maupun yang lewat streaming Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami mau masuki hari ini bersama dengan Engkau. Karena kami tahu hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh dengan kemenangan. Karena Tuhan berjalan bersama dengan kami. Karena Tuhan yang mendahului langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.